selamat malam Bapak. Pertama-tama saya perkenalkan nama Yantunis Bunga, NIM 230 30 111, kelas C semester 2. Saya ingin membahas hasil review saya dari judul buku Aktivisme Data dan Perubahan Sosial. Masuk dalam pembahasan. Data dalam terang aktivisme data. Aktivisme yang memanfaatkan infrastruktur data sebagai salah satu metodenya. Definisi big data bukannya tidak bermasalah. Data besar biasa berupa fakta, sinyal, atau simbol, yaitu artefak yang dapat dimodifikasi, distribusikan, dan interaktif. Data yang dihasilkan dari data faktion atau kemampuan untuk berubah menjadi aspek data dunia yang belum pernah diukur sebelumnya, misalnya persahabatan dalam bentuk suka. Data yang dihasilkan oleh lot, sinyal yang ditangkap dan dipancarkan oleh sensor, drone, dan perangkat portabel. Jejak online yang ditinggalkan oleh aliran klik web dan proses pengindeksan, dan metadata yang diperoleh dengan pengintaian mesin yang begitu besar dan diproses dan kecepatan seperti itu begitu bervariasi. Relevansi metadata menjadi jelas pada 201R ketika Edward Snowden, seorang analisis komputer sebelumnya di Central Intelligence Agency, menyediakan beberapa media dengan rahasia nasional. Dokumen Badan Keamanan NSA mengarah ke pengungkapan tentang masif pengawasan komunikasi, telepon, dan internet dari orang biasa. Langkah-langkah yang disebut piramida pengetahuan harus dinaiki. Christine Borgman, perdebatan sifat ketergantungan data. Data menjadi informasi dalam proses transformasi. Untuk menggunakan mereka juga tidak bisa dihindari. Jürgen Habermas mengidentifikasi 3 jenis pengetahuan: empiris, analitis, hermeneutik, dan kritis. Kepentingan empiris bisa paling baik ditangani melalui sains atau teknologi yang berada di bawah bidang pengetahuan analitis, misalnya matematika. Minat yang dimiliki hubungan dengan menempatkan diri dalam konteks sejarah atau budaya tersebut paling baik ditangani oleh pengetahuan yang diturunkan secara hermeneutis, misalnya ilmu sosial. Dan kepentingan emansipatoris manusia dalam kebebasan berhubungan dengan kritis pengetahuan, misalnya teori politik SIB. Dalam aktivisme data ada 3 jenis. 1. Data nominal. Jenis data penelitian nominal ini termasuk pula dalam data kualitatif. Kedua, data interval. Data interval ini pun termasuk dalam jenis data penelitian kuantitatif. Ketiga, data ordinal. Sedangkan pada data ordinal memiliki sebuah pengetahuan tingkatan tertentu. Yang kedua, aktivisme dan kemanusiaan dalam terang data besar. Aktivisme harus diakui sebagai usaha individu atau kolektif dirancang untuk mendorong
membimbing politik sosial ekonomi atau lingkungan berubah dengan maksud memperbaiki masyarakat atau memperbaiki ketidakadilan sosial. Penekanan mereka adalah pada individu teknologi yang digunakan dalam tindakan. Meskipun perbedaan ini mungkin berguna saat memikirkan beberapa mobilisasi spontan yang diorganisir berdasarkan kerangka tindakan pribadi yang menyebar melalui media sosial, model tersebut tidak diterima dengan baik aktivisme data yang terencana, kolektif, dan ideologis. Teknologi saja yang tidak dijelaskan mereka. Sebelum media sosial, Alberto Melucci sudah lebih dahulu membicarakan motivasi individu sebagai dasar untuk menggabung dengan kelompok solidaritas. Namun, motivasi individu tidak merusak konsep tindakan kolektif. Jika seorang melihat secara dekat gerakan sosial yang telah ada kelanjutan dari waktu ke waktu, selalu ada motivasi individu di pangkalan dicampur dengan praktik yang terkandung ditularkan dari gerakan sebelumnya, serta nilai-nilai bersama yang tidak muncul hanya karena seorang pemegang smartphone, misalnya para penyebar, pelapor, dan pekerja pencarian manusia yang menggunakan platform Usahadi biasanya tidak mengetahui satu sama lain. Yang ketiga, dari perspektif tindakan komunikatif, aktivisme data termasuk teologis atau elemen berorientasi tujuan, misalnya bukan aktor dan fakta dalam tujuan dunia. Faktor yang diatur norma yang menempatkan tindakan di dunia sosial. Jenis kampanye berdasarkan kontribusi politik dan elemen tindakan dramaturgi, misalnya pemimpin kampanye membawa dunia subjektif mereka untuk memobilisasi orang lain. Jadi, dengan menerapkan definisi makna sosial yang diwujudkan, tindakan komunikatif didefinisikan sebagai tindakan kolaboratif berdasarkan orang saling pengertian, berupaya menghasilkan perubahan sosial dengan menggunakan pengetahuan yang ekstrak dari dataset. Berikut dari perspektif jurnalis dan studio media alternatif. Tepatnya untuk jurnalisme, temuan penelitian adalah tujuan akhir, sedangkan penelitian dalam kampanye biasanya dianggap sebagai alat untuk mendukung tujuannya. Dalam jurnalisme memang tidak ada strategi lain. Idealnya selain mengungkapkan fakta, bahkan jika itu bertentangan dengan asumsi awal, dengan cara yang sama seperti dalam metode saintifik. Namun, info aktivisme dan aktivisme secara umum harus menggunakan informasi secara strategis. Jika tidak, itu tidak ada gunanya. Pendekatan dalam proyek ini bersifat abduktif, yaitu dimulai dengan serangkaian pengamatan yang tidak lengkap dengan dilanjutkan ke yang paling banyak penjelasan yang mungkin. Dalam proyek Tax Havens, para analisis tidak membuat tapi juga oleh pendekatan alternatif untuk mengumpulkan berita yang merupakan tentang langsung empirisme, mungkin untuk mengidentifikasi fakta secara akurat dan tanpa dibias. Namun kejanggalan sebaliknya tidak dicabut. Potensi jurnalisme media harus utama, dia non komersial, menawarkan ruang tempat jurnalisme dan aktivisme tumpang tindih. Robert Hackett dan William Carroll mengacu pada
oposisi mereka praktik komunikasi difokuskan pada perubahan dunia kehidupan yang melewati penjaga bergabung media massa untuk berkomunikasi dengan publik secara langsung. Berikut dari perspektif studi hubungan internasional. Sebagai besar aktivis data menangani masalah internasional atau bahkan global, misalnya iklim, perubahan, infrastruktur, data sangat cocok untuk mempelajari global trend karena menawarkan kemungkinan untuk memperbesar dan memperkecil masalah untuk membatasi keseluruhan dan detail dimensi mikroskopis. Akibatnya, pada persepsi bahkan politik nasional telah menyusut menjadi manajemen lokal yang menghilangkan kontroversi politik dari substansi terakhir. Mereka ibit terlepas dari proses globalisasi yang menguasai planet kita. Politik bersifat lokal. Bauman 2007. Ini bukan untuk mengatakan bahwa negara bangsa menghilang, tetapi hanya menjadi salah satu dimensi di mana fungsi daya dan kontradaya. Caspers 2009. Politik lokal harus menghadapi ancaman dunia. Contohnya adalah perubahan iklim dan advokasi merangkum apa yang membedakan dalam jaringan transnasional ini. Mereka mendukung menyebab yang berprinsip ibit menghadapi besar tantangan. Aktivis sering bekerja secara kooperatif dalam koalisasi dan koalisi longgar. Masing-masing mitra memberikan kontribusi yang membedakan. Untuk kampanye, OCI dan GSI menawarkan pengetahuan mereka tentang sektor minyak. ODI menyumbangkan pengalamannya melihat tren dari suatu perkembangan perspektif. Yang terakhir, perspektif studi gerakan sosial. Gerakan sosial bukanlah partai politik atau organisasi kampanye, bukan asosiasi atau kelompok kepentingan. Itu bukan Iseng atau Adrian Christiansen 2009. Itu ada di antara keduanya. Gerakan sosial adalah jaringan organisasi dan aktor yang tersebar dengan kepentingan yang sama, terorganisir namun informal dan horizontal, yang mana terlibat dalam hubungan konfliktif dengan lawan menggunakan yang tidak konvensional, artinya berkaitan dalam sistem informal dan berbagai identitas kolektif untuk perubahan sosial dengan beragam kelompok yang berfungsi dengan sendirinya atau dengan koordinasi minimal, terkadang dengan pengubah target tetapi di bawah tujuan definisi yang sama. Ibit gerakan sosial menghasilkan bahan mentah untuk gerakan masa depan, misalnya lagu partisan Ciao Bella menciptakan pengetahuan politik yang dapat dimanfaatkan oleh para pengunjuk rasa di masa depan dengan membentuk jaringan egaliter longgar yang menyebar keluar batas, merangkul keberagaman dan informalitas. Usahidi terlihat seperti masyarakat sosial. Oke, hanya itu saja Bapak. Sekian dan terima kasih.